depends on how she'll be. From evil I will turn to thee. Jumpscare memang sering digunakan untuk memberikan efek kejut dalam film horor, tapi beberapa film memilih jalan berbeda. Mereka menciptakan ketakutan yang mendalam dengan atmosfer, karakter, dan cerita yang kuat, membangun teror yang perlahan menyusup ke pikiran penonton. Tanpa kejut mendadak, film-film ini tetap sukses menciptakan ketegangan yang mencekam dan seringkali bertahan lebih lama dalam benak penontonnya. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas film horor tanpa jumpscare paling menakutkan, yang berhasil membuat bulu kuduk merinding hanya dengan suasana. The Babadook 2014. Film The Babadook karya Jennifer Kent menawarkan cerita yang lebih berfokus pada aspek psikologis ketimbang sekadar horor supranatural. Kisahnya mengikuti Amelia S.C. Davis, seorang ibu yang berjuang merawat putranya, Samuel, setelah kematian suaminya. Ketika Samuel menemukan sebuah buku cerita misterius bernama The Babadook, makhluk dalam buku itu seolah menjadi nyata dan mulai mengganggu kehidupan mereka. Alih-alih menggunakan jumpscare, film ini lebih banyak bermain dengan atmosfer ketakutan yang dibangun dari hubungan ibu anak yang penuh ketegangan. Amelia tidak hanya berhadapan dengan makhluk yang mengancam fisiknya, tetapi juga dengan trauma emosional yang membuatnya semakin rapuh. Suasana rumah yang suram dan isolasi yang dialami karakter utama memperkuat perasaan cemas dan takut yang berkembang sepanjang film. Film ini juga mengangkat tema tentang depresi dan kesedihan, di mana sosok Babadook sebenarnya merupakan metafora untuk trauma dan perasaan yang tidak bisa dihadapi oleh Amelia. The Babadook menunjukkan bahwa horor paling menakutkan bisa datang dari dalam diri kita sendiri, dan cara film ini memvisualisasikan perasaan tersebut membuat penonton ikut merasakan tekanan psikologis yang menghantui karakter-karakternya. The Wailing 2016. Film horor Korea Selatan, The Wailing yang disutradarai oleh Na Hong Jin, adalah salah satu contoh terbaik dari bagaimana horor dapat dibangun melalui cerita yang lambat dan penuh misteri. Film ini menceritakan tentang sebuah desa kecil yang dihantui oleh serangkaian kematian aneh setelah kedatangan seorang pria asing. Seorang polisi lokal, Jonggo, mulai menyelidiki kejadian-kejadian tersebut, namun semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa ada kekuatan jahat yang terlibat. The Wailing menggunakan elemen-elemen supranatural yang samar-samar dan narasi yang penuh dengan ketidakpastian untuk menciptakan ketegangan. Tidak ada jumpscare di sini, melainkan ketakutan yang dibangun melalui perasaan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penonton terus merasa cemas, karena ancaman yang ada tidak pernah benar-benar terlihat atau dijelaskan hingga akhir film. Misteri yang berlapis-lapis ini membuat penonton merasa waspada dan tidak nyaman sepanjang cerita. Film ini juga berhasil memadukan horor supranatural dengan elemen budaya lokal Korea, menambah kedalaman pada cerita dan membuat ketakutan terasa lebih nyata. The Wailing menawarkan pengalaman horor yang intens dan mendalam, membuat penonton terlibat dalam rasa takut yang perlahan-lahan terbangun, hingga mencapai puncaknya yang mengejutkan dan mengerikan. The Others 2001. Di tangan Alejandro Amenabar, The Others berhasil menciptakan horor yang mencekam dengan menggunakan atmosfer dan misteri. Nicole Kidman memerankan Grace, seorang ibu yang tinggal di sebuah rumah besar dengan kedua anaknya yang memiliki kelainan langka. Mereka tidak bisa terkena cahaya matahari. Keadaan semakin aneh ketika Grace dan anak-anaknya mulai mengalami kejadian-kejadian misterius yang menunjukkan bahwa mungkin ada makhluk lain yang tinggal bersama mereka. Alih-alih menggunakan jumpscare, The Others memainkan ketakutan melalui elemen-elemen horor klasik seperti rumah berhantu, suara-suara aneh, dan bayangan yang misterius. Atmosfer yang mencekam diciptakan melalui penggunaan pencahayaan yang minimal dan suasana yang suram, menciptakan perasaan bahwa ada sesuatu yang selalu mengintai di balik kegelapan. Penonton terus merasa cemas sepanjang film, meskipun tidak ada ancaman fisik yang langsung terlihat.
Film ini juga menonjol dengan plot twist yang mengejutkan di akhir cerita, yang mengubah persepsi penonton tentang semua yang telah terjadi. Dengan karakter yang kuat dan suasana yang sangat mengganggu, The Others menjadi salah satu film horor yang menakutkan tanpa harus mengejutkan penonton dengan cara konvensional. Ini adalah film yang membuat penonton merenungkan apa yang baru saja mereka tonton, meninggalkan kesan mendalam yang tidak mudah dilupakan. It Follows, 2014. It Follows adalah film yang menawarkan konsep horor yang berbeda dari kebanyakan film horor konvensional. Ceritanya mengikuti Jay Micah Monroe, seorang remaja yang mulai diikuti oleh entitas supernatural setelah mengalami hubungan seksual. Entitas tersebut bergerak lambat namun pasti, mengambil bentuk siapa saja dan terus mengikuti tanpa henti, menciptakan rasa takut yang konstan. Yang membuat It Follows begitu menakutkan adalah ancaman yang terus-menerus hadir, meskipun tidak ada kejutan tiba-tiba. Suasana horor dibangun melalui ketegangan psikologis yang berasal dari rasa tak terhindarkan. Penonton dibawa dalam kecemasan yang dialami Jay, mengetahui bahwa entitas itu selalu ada di sana, meskipun tidak selalu terlihat. Lambatnya gerakan entitas ini justru menambah ketakutan, karena ancaman itu terasa semakin dekat, namun tanpa kepastian kapan ia akan tiba. Selain konsepnya yang unik, It Follows juga berhasil menciptakan atmosfer yang menghantui dengan penggunaan musik synth yang menambah intensitas rasa takut. Film ini tidak bergantung pada elemen kejutan, melainkan menciptakan ketegangan yang merayap perlahan dan membuat penonton merasa tidak aman sepanjang durasi film. Ini adalah jenis horor yang menyelimuti pikiran dan mengintai di latar belakang, memberi ketakutan yang jauh lebih mendalam daripada sekadar momen kejut. The Lighthouse, 2019. Dua penjaga mercusuar, Thomas Wake, Willem Dafoe, dan Ephraim Winslow, Robert Pattinson, menjadi pusat dari cerita The Lighthouse, sebuah film horor psikologis yang tidak biasa. Disutradarai oleh Robert Eggers, film ini menghadirkan kisah penuh ketegangan yang berlatar di sebuah mercusuar terpencil di tengah laut pada akhir abad ke-19. Terjebak oleh badai, kedua pria ini perlahan-lahan kehilangan kewarasan mereka. Salah satu kekuatan utama film ini adalah cara Eggers menggunakan sinematografi hitam putih yang tajam dan format layar sempit, menciptakan perasaan terisolasi dan terkekang. Setiap adegan dipenuhi dengan simbolisme, ketidakpastian, dan nuansa horor yang merayap. Suasana film yang terus menekan membawa penonton ke dalam kegelapan mental kedua karakter utama, memperkuat perasaan klaustrofobia dan kegilaan yang mereka alami. The Lighthouse adalah eksplorasi yang mendalam tentang psikologi manusia ketika dihadapkan pada isolasi dan kekuasaan. Ketakutan dalam film ini tidak datang dari ancaman eksternal, melainkan dari kegilaan yang perlahan menyusup dan menggerogoti pikiran. Dengan akting kuat dari Dafoe dan Pattinson, film ini berhasil menyuguhkan pengalaman horor yang intens tanpa perlu jumpscare untuk menciptakan rasa takut yang mendalam. The Witch, 2015. Tidak banyak film yang bisa menggambarkan suasana horor seperti yang dilakukan The Witch karya Robert Eggers. Berlatar di abad ke-17 di New England, film ini bercerita tentang sebuah keluarga Puritan yang diasingkan dari komunitas mereka dan harus bertahan hidup di pinggiran hutan. Ketegangan dimulai ketika peristiwa aneh mulai menimpa keluarga ini, dan semakin menekan ketika putri tertua, Thomasine, Anya Taylor-Joy, mulai dicurigai sebagai penyebab musibah. Atmosfer kelam yang dibangun melalui penggunaan dialog kuno dan lokasi hutan yang sunyi membuat film ini terasa begitu mencekam. Tanpa mengandalkan jumpscare, The Witch justru sukses menciptakan ketakutan yang merayap perlahan lewat elemen-elemen psikologis dan religius. Meskipun alurnya berjalan lambat, suasana yang terus membangun ketegangan membuat penonton tidak pernah merasa nyaman, bahkan dalam adegan yang terlihat tenang. Lebih dari sekadar film horor supernatural, The Witch menelusuri tema ketakutan akan dosa, kejahatan, dan kekuatan iblis. Konflik antar anggota keluarga menjadi fokus utama,
menunjukkan betapa rentannya manusia ketika dihadapkan dengan rasa takut akan hal-hal yang tak terlihat. Ini adalah jenis horor yang bermain di pikiran dan hati penonton, meninggalkan jejak ketakutan yang sulit dilupakan.